segumpal daging ini, segumpal darah ini baik, maka baik keseluruhan amalnya. Baik keseluruhan aktivitasnya. Demikian sebaliknya. Kalau buruk, maka buruk pula apa? Keseluruhan aktivitasnya. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah, itulah hati. Sempat ramai mungkin ya. Ini misalnya, saya mengingatkan supaya kita menjaga. Karena ini erat kaitannya. Ketika wa yuzakkihim, membersihkan diri kita, erat kaitannya juga dengan membersihkan hati kita. Ada ungkapan yang menyebutkan, apa yang keluar dari lisan kita, apa yang tercermin dari amal perbuatan kita, sungguhnya perwujudan dari apa? Isi hatinya. Jika kebaikan yang ada dalam hatinya, maka kebaikan pula yang akan keluar dari lisannya. Kebaikan pula yang akan tercermin dalam amal perbuatannya. Maka kita ketahui, bagian dari definisi iman itu ma'rifatu bil qalb. Ma'rifatu bil qalb. Hati ini mengerti. Hati ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian apa? Wa qaulu bil lisan, diucapkan dengan, baru kemudian wa a'malu bil arkan, dan dicerminkan pula dalam rukun-rukun dalam perbuatan. Hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Maka ini pentingnya bagaimana kita senantiasa membersihkan diri dengan aktivitas-aktivitas ketaatan kepada Allah. Sungguhnya rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan juga untuk apa? Mentazkiyatun nufus kita, membersihkan diri kita. Salat yang kita lakukan, ketika Allah sebut qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Ini apa? Mereka yang khusyuk dalam salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Juga di antaranya wa ala furujihim yuhafidun, menjaga kemaluan mereka. Khusyuknya salat bagian dari bagaimana kita menghidupkan hati kita. Khusyuk itu tidak hanya sekedar tampil dari luarnya, namun bagaimana isi hatinya, bagaimana ma'rifatullahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan hati kita. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an ini pun demikian. Ketika Allah turunkan Al-Qur'an secara bertahap, itu tidak lain dan tidak bukan juga untuk apa? Linusabbita bihi fu'adak, untuk ditancap kuatkan ke dalam dadamu, ke dalam hati. Al-Quran diturunkan secara bertahap, linusabbita bihi fu'adak, ya, untuk ditancapkan ke dalam dadamu. Dan kalau kita mungkin sudah masyhur, terkenal, kita sering dengar ya, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW yang masih kecil, ya, kemudian apa? Dibelah apa? Dadanya. Itu diantaranya apa? Dibersihkannya hati dari berbagai macam penyakit apa? Penyakit yang bisa menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang mensucikan dirinya, itu tidak lain dan tidak bukan aktivitas kita membersihkan jasmaniah kita sudah semestinya dimulai dari apa? Membersihkannya diri kita, bersihnya hati kita. Maka kita sering mungkin ada pertanyaan, kenapa ketika kita ini batal ya wudu kita karena kentut misalnya, tapi kenyataannya bukan tempat itu yang kita bersihkan, namun apa? Jasmaniah. Itu juga tidak lain dan tidak bukan semata-mata jasmaniahnya itu hakikatnya. Namun juga apa? Bersamaan dengan wudu yang kita lakukan, kita bersihkan hati kita. Maka doa selesai wudu diantaranya apa? Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin.
Bukan hanya sekedar orang yang bersih dalam arti bersih secara fisik, ya, yakni mereka yang bersih hatinya. Karena di antaranya orang yang bisa tersentuh oleh Al-Quran, tersentuh oleh kalamullah, tersentuh oleh ayat-ayat Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan tersentuh oleh Al-Quran seseorang itu kecuali apa? Mereka yang bersih hatinya. Ini kalau pendekatan para sufi begitu. Bukannya sekedar tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang telah berwudu, tapi tidak akan tersentuh oleh Al-Quran. La tidak yamassu, ya, bisa saja menyentuh Al-Quran. Tidak akan bisa menyentuh Al-Quran jiwa seseorang illal mutahharun, kecuali apa? Mereka yang benar-benar bersih. Maka ketika seorang menjadi seorang muslim juga disebut orang yang bersih. Orang yang bersih. Kenapa? Karena hakikatnya sebenarnya apa? Dia bersih dari kesadaran akan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih dari ketundukan selain Allah. Hanya kepada Allah dia memurnikan ketauhidannya. Maka beberapa ulama menyebutkan bagian dari bersihnya hati itu, hati yang hidup itu, yang kemudian kita sebut dengan apa? Qalbun salim, itu diantaranya hati yang bersih dari apa? Kesyirikan. Hati yang tidak ada sandaran kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana setan, ya, ketika hendak menyelewengkan amal perbuatan kita, apa kemudian kita digendeng, ya, dituntun untuk menuju kepada tempat maksiat? Tidak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Dia bisikkan dulu ke dalam hati seseorang. Dia bisikkan dulu ke dalam hati seseorang. Maka amal khusyuk salat kita itu bukan hanya sekedar fisiknya saja. Allahu Akbar, namun hatinya apa? Abai. Hatinya tidak tersentuh sedikit pun dengan kalimat-kalimat itu. Hatinya tidak tersibuh, hatinya tidak tercelup, hatinya tidak terbersihkan dengan apa? Makna kalimat Allahu Akbar. Maka ketika kita menyadari akan makna ini bersamaan dengan kalimat takbir yang kita ucapkan Allahu Akbar, kita seakan-akan bergumam, Engkau yang Maha Agung, bahwa kami ini hamba yang lemah, kami ini hamba yang dhaif, kami ini amat sangat kecil di hadapan. Maka kemudian ayat berikutnya Alhamdulillahirabbil alamin, kita tunjukkan bahwa tidak ada pujian, tidak ada sanjungan kecuali yang berhak untuk kita sanjung adalah Allah Subhanahu. Hadirin jamaah sallallahu rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula halnya kaitan dengan bagaimana kita datang kepada Allah dengan hati yang salim. Bermula dari mendengar azan. Ini dalam arti aktivitas kita, rutinitas mendatangi sholat misalnya. Itu taubahnya juga datang kepada Allah. Yang hakiki tentu saja kelak nanti pada saatnya kita pun akan kembali kepada Allah. Ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita diajari, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya 5 kali dalam waktu sehari. Kita dengar azan, kita ambil air wudu. Ya tentu saja harapannya bukannya sekedar fisik kita bersihkan. Ya. Namun apa? Hati kita pun bisa bersihkan. Kita datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari penyakit hasad, selamat dari penyakit iri dengki, dan selamat dari apa? Mencampur adukan iman ini dengan apa? Maka orang yang memiliki rasa aman, orang yang memiliki rasa nyaman karena keyakinannya kepada Allah, itu tidak lain dan tidak bukan orang yang memiliki iman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman. Maka orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukan imannya dengan apa? Dengan kezaliman,
ulaika lahumul aman. Baginya rasa aman. Baginya ketenangan. Maka kemana saja. Yang ada adalah apa? Kesadaran bahwa Allah yang menyertai dirinya. Allah yang menyertai dirinya. Imannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan dirinya itu merasa aman. Dan begitu kata Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan kebiasaan orang-orang Quraisy ya, yang bepergian di musim panas maupun di musim dingin, ya, apa kata Allah? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang memberi rasa aman dari rasa tak. Oleh karena itu penting sekali bagaimana kita ini memperhatikan hati kita. Karena amaliyah kita itu cerminan bagaimana hati kita. Ketika Allah menyebutkan qalbun salim, ya, itu juga sebenarnya makna lain dari apa? Pribadi yang aslim. Pribadi yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang muslim, ya, itu orang yang hatinya tentu saja apa? Salim. Kenapa? Karena dari sini pangkalnya. Dari sini pangkalnya. Maka Allah sebutkan sampai sedemikian rupa, yauma la yanfa'u mal wala banun. Ada suatu masa nanti, tentu saja di kehidupan yang sungguhnya kelak nanti, tidak bermanfaatnya harta dan anak-anak. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang benar-benar tertazkiyah. Maka Rasulullah SAW sampai mengingatkan tidak akan masuk surga itu orang yang dalam hatinya ada apa? Sekecil biji zarah sekalipun, sekecil biji zarah. Apa itu? Kibir, kesombongan dalam diri. Sekecil biji zarah. Hadirin jemaah salat subuh rahiman wa rahmatullah. Maka nyaris boleh dikatakan aktivitas-aktivitas ibadah kita, zakat yang kita keluarkan, liyuzakihim, untuk membersihkan apa? Nafs, jiwanya. Ya, jiwanya. Yakni hatinya yang paling utama. Salat yang dia dirikan juga tidak lain dan tidak bukan untuk itu. Maka kalau hati ini Masya Allah benar-benar menjadi hati yang terjaga, hati yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hati yang beriman kepada Allah, hati yang ma'rifatullah, maka hati yang seperti inilah. Hati yang apa? Salim. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan bagaimana ngerinya kedengkian, itu bisa menghanguskan amal-amal baik kita. Itu karena dalam hati ini. Dengki itu amalia hati. Meski demikian kemudian apa? Tercermin kadang-kadang dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk tindakan. Ketika Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, iyyakumul hasad. Takutlah kalian, jagalah diri kalian, hati-hatilah kalian. Jauhilah oleh kalian apa? Kedengkian. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Kenapa? Karena kedengkian itu memakan apa? Kebaikan. Coba, kalau boleh dinalar gitu, dilogikakan. Kedengkian memakan kebaikan. Itu kayak apa coba? Itu amalia hati kita itu. Kita berbuat baik karena dorongan hati kita. Kedengkian juga dalam hati kita. Kamu kenapa kok nggak mau silaturahmi sama dia? Kadung kaku hatiku. Coba ini apa? Kadung apa? Kadung sakit hati saya. Coba naudzubillah. Ada orang cerita. Itu loh. Wah, masih ke bawah. Coba ini contoh. Ya. Maka Masya Allah.
aktivitas kita. Bacaan Quran kita juga tidak lain dan tidak bukan untuk apa? Mengolah hati kita. Menjadikan hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan, kelak nanti ada satu masa tidak berguna harta kita. Tidak berguna juga anak-anak kita. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Ini juga makna lain dari apa? Ketika Allah menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan dalam keadaan hati yang salim. Atau ulama menyebut hati yang salim, hati yang hidup. Maka kalau kita dengar Al-Quran misalnya, karakter orang beriman itu apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, tergetar hatinya. Ya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya kepada Allah. Ini hati. Kalau disebut nama Allah, tergetar hatinya. Ini tentu saja karena hatinya. Maka ulama juga menyebutkan kalau ada hati yang hidup, maka ada hati yang mati. Qalbun mayyit. Hati yang mati. Biasanya kalau belum mati ada juga qalbun marid gitu. Sebelum mati pasti biasanya sakit gitu. Ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang perlu apa? Kita renungkan aktivitas kita. Ini pula yang menjadikan bagaimana kayak orang bisa jadi beramal satu amalan ahli surga, tapi ternyata apa? Dia beramal dengan amalan ahli dunia. Kenapa? Hatinya, kembali lagi pada hatinya. Tapi sebaliknya ada orang yang beramal seakan-akan seperti beramalnya ahli dunia, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Namun ternyata dia beramal dengan amalan ahli surga. Itu diantaranya apa? Hatinya. Di saat dia keluar, dia tata betul lagi. Nilai Allah. Saya keluar ini karena aku perintahkan. Wabtahu min fadlillah. Keluarlah, bertebaranlah di muka bumi ini dan carilah kaumnya di muka bumi. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan senantiasa mengingat Allah. Mengingat itu bagaimana? Ya hati dan pikirannya. Di tengah aktivitasnya, ya. Bukan mengingat, menyebut nama Allah. Sehingga apa? Kelihatan di mata orang tuh bekerja. Bekerja. Mungkin ada orang sampai saya mengatakan, oh enggak, kedunian banget. Dunia ini luar biasa. Wah, angkat itu balik, bumi mengatas balik. Ternyata apa? Keluarnya atas nama Allah. Mengikuti perintah Allah. Dan bersamaan dengan aktivitas dilakukannya, dia mengingat Allah. Mengingat Allah. Dengan mengingat yang banyak. Hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah sebutkan tadi. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Hati yang hidup. Hati yang peka. Ketika Allah menyebutkan tentang dzan, prasangka. Di mana kira-kira prasangka itu? Ketika Rasulullah juga mengingatkan iyyakum wadhanna, jauhilah olehmu prasangka. Di mana prasangka itu? Ada dalam hati kita. Ya. Prasangka pada seorang dalam hati kita, pikiran kita. Maka Rasulullah SAW mengingatkan ini tentang urgensinya kita memperhatikan bagaimana hati. Ketika orang menyebut ya makanan rohani, maka itu tidak lain dan tidak bukan juga makanan hati kita. Bisa jadi kita isi pikiran kita, jasmaniah kita dengan makanan-makanan fisik ya. Namun bagaimana asupan rohani kita? Asupan hati kita. Maka kalau kita ingat ayat-ayat Allah itu diulang-ulang. Perintah misalnya tentang takwa. Takwa itu lahir dalam bentuk sikap. Namun ia dimulai dari sebuah keyakinan. Rasa takut. Takut, cinta kepada Allah,
ketundukan dan kepatuhan itu tidak lain dan tidak bukan bermula dari hati. Maka di sini sekali lagi benar-benar kita ini ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang kamil, manusia yang syamil dengan contoh tauladan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya orang yang berpikir bagaimana fisiknya. Ketika misalnya Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Ya. Sesungguhnya bukan semata-mata kuat dalam arti jasmani saja. Kenapa? Karena hadis Rasulullah yang lainnya menyebutkan orang mukmin yang kuat itu bukan berarti orang mukmin yang apa? Pintar bertanding, bukan. Pintar bergulat, bukan. Orang mukmin yang kuat itu orang yang apa? Hebat hatinya. Kemampuannya mengendalikan apa? Dirinya. Lebih baik, lebih-lebih ketika dia Maka Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ya, ulama-ulama itu semua menyebutkan, kalau engkau ingin melihat bagaimana seseorang itu bersabar ataukah tidak, lihat bagaimana ketika dia berhadapan dengan orang marah. Atau bagaimana ketika dia marah. Ini Masya Allah. Atau bagaimana engkau melihat bagaimana seseorang itu memiliki perangai kayak apa, bagaimana isi hatinya, lihat bagaimana sikap-sikapnya. Khususnya ketika dia marah, apakah masih terkontrol, kata-katanya masih tertuntun, ini kalimat-kalimat yang diucapkannya masih kalimat-kalimat yang dibangun oleh kesadaran akan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lepas begitu saja. Hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Inilah urgensinya sampai Allah menyebutkan. Ya, tadi disebutkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu juga sama makna dengan apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Ya, kecuali yang datang kepada Allah dengan ketundukan dan kepatuhan. Selain itu, la yanfa, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Maka ketika Allah menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali menjadi seorang muslim, seorang yang tunduk patuh kepada Allah, itu tidak lain dan tidak bukan hatinya. Hati yang bersih. Ya, dari apa? Dari sifat-sifat tadi, kedengkian, kemunafikan, ya, dan kesyirikan. Namun benar-benar memurnikan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu. Hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Inilah urgensinya. Maka bagian dari pembelajaran kita ketika Allah Subhanahu wa taala tarbiyah kita, didik kita. Ya. Jadi Al-Qur'an juga ketika Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW untuk membacakan Al-Qur'an ini juga untuk apa? Liyuzakkihim, untuk membersihkan. Ya. Membersihkan. Dengan bacaan-bacaan Quran kita diharapkan apa? Quran itu meresap dalam hati kita. Begitu kira-kira. Sehingga hati ini menjadi hati yang hidup. Hati yang peka dengan kebaikan-kebaikan. Hati yang kemudian condong kepada ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, hati yang mati tentu saja hati yang tidak peka pada apa? Isyarat-isyarat dari Allah Subhanahu. Hati yang sudah tidak lagi tersentuh ketika ayat Al-Quran dibaca. Namun coba kalau kita benar-benar terlatih dan membiasakan berkomunikasi dengan Allah, hati kita hidup, maka ayat-ayat Al-Quran itu benar-benar menjadi solusi dari setiap permasalahan yang kita rasakan. Kenapa? Karena hati ini. Sehingga ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keyakinannya. Allah menginformasikan misalnya, "Lau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Ketika Allah informasikan, ini informasi dari Allah. Kalau sekiranya kalian tahu bagaimana orang-orang yang berbuat dosa itu di neraka tersungkur di hadapan Tuhan mereka, di hadapan Allah mereka tersungkur. Ini jadi kalau hati kita ini ya, tadi hidup, ini informasi dari yang maha tahu. Kalau hati yang mati bagaimana? Apa saya ngerti?
Apa sudah ada yang masuk? Apa sudah ada yang masuk di neraka? Apa neraka sudah ada isinya sekarang? Gitu kira. Mungkin akan berkata atau mungkin itu aneh-aneh. Pak Ustadznya sendiri aja belum pernah tahu kok. Ya, itu kalau hati kita apa? Mati. Atau karena ada penyakit dalam hati kita. Fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit. Ya. Kalau ada penyakit mungkin akan bertanya-tanya. Mengada-ada saja. Padahal ini informasi dari yang maha tahu. Maha tahu yang akan datang. Yang telah lalu dan yang hari ini terjadi. Ya, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, informasi itu membuat apa? Diri kita semakin yakin pada Allah. Apa kata Allah? Sekiranya kalian tahu bagaimana orang-orang yang berbuat dosa itu tersungkur di hadapan Allah. Mereka seraya berkata apa? Rabbana absarna. Wahai Tuhan kami, saat dulu melihat. Pak Ustaz mengingatkan ayat-ayat Allah. Wasami'na, dan kami dengar. Namun saya apa? Hati saya enggan. Karena hati yang enggan, hati yang menolak, maka pikiran pun sama. Telinga pun demikian. Dan semua panca indera begitu. Maka Allah sebutkan salah satu sarana-sarana Allah yang Allah akan mintai pertanggungjawaban kelak nanti apa? Hati, afidah. Ya, perasaan, afidah, qalb ini. Ketika Allah menyebutkan ya, dalam Al-Qur'an, wallahu alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an tsumma ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah. Itu semuanya apa? Dalam ayat lain, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a wal absara wal afidah. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran dan penglihatan serta hati nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tiap-tiap itu akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada kata lain. Aktivitas ibadah yang kita lakukan pastikan bahwa aktivitas itu benar-benar menjadi asupan hati kita bersamaan dengan sholat yang kita lakukan. Kita bukan menjadi orang-orang yang sahun, orang yang lalai. Takbir kita ucapkan Allahu Akbar, tapi masih tercokol dalam hati kita. Ya, keengganan, sombongan, atau banyak hal yang lain-lainnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Allah latih berulang-ulang. Ya, maka ada yang pernah tanya, kenapa sholat kok diulang-ulang? Aku wingi wis sholat, kok ikon sholat meneh. Loh aku wingi sedina loh Pak, 5 kali plus sunahnya juga. Kok hari ini kon sholat meneh? Jangan kewajiban itu pertama saja sekali 100, enggak lagi. Atau jangan-jangan ada anggapan begitu. Kenapa? Karena seringkali hati kita ini apa? Lalai. Ya. Padahal dalam keadaan sholat, fi sholatihim sahun. Sholat aja lalai. Kenapa? Allahu Akbar, fisiknya begitu. Hatinya enggak hadir. Hatinya juga enggak hadir. Ya, pikirannya enggak hadir, enggak datang menghadap Allah. Tawajuh pada Allah. Hatinya juga demikian. Masih ada agenda-agenda yang lain. Allahu Akbar. Bari, apa rencananya? Masya Allah. Ini contoh. Maka Allah ajarkan, Allah ingatkan kita. Bagian dari kecelakaan orang yang sholat, orang yang telah mendapatkan wail, neraka wail, tapi sholatihim sahun. Ya, sekalipun kemudian beberapa ulama menyebutkan lalai dalam arti pelaksanaan waktu sholat misalnya. Namun sungguhnya bagi orang yang menyadari bukan hanya sekedar itu, namun orang yang benar-benar memahami bahwa manusia itu terdiri dari berbagai macam unsur, ya, jasmani juga rohani. Jadi tidak hanya bisa dilihat sebagian-sebagian saja. Ya. Ini hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu penting jika Allah menyebutkan ayat ini, ya, mengingatkan kepada kita. Karena erat kaitannya Rasulullah Muhammad SAW juga ingatkan kepada kita. Ya,
Erat kaitannya dengan apa? Hati. Hati. Bagaimana kita ini senantiasa menjaga hati kita agar menjadi hati yang hidup, hati yang peka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan bahwa ayat-ayat Allah itu bukan hanya termaktub dalam Al-Qur'an, namun juga ada apa? Ada ayat-ayat kauniyahnya, ada ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Ketika alam berkata demikian, ketika terjadi demikian, atau mungkin dalam pergaulan terjadi demikian, itu min ayatillah. Kalau hati kita hidup. Bahkan ada mungkin orang sering, misalnya ada orang dipanggil Allah secara mendadak. Nyata kemudian ada beberapa yang berbicara. Ini rasan kata ini contoh. Ya. Wes lewat. Ini ada isyarat seperti ini. Ini tidak lain dan tidak bukan juga ini karena apa? Bagaimana hati kita. Dan isyarat Allah, ayat-ayat Allah juga tidak lain dan tidak bukan begitu. Ya. Ketika Allah sebutkan ya, orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan a'ma, buta, ya, ada orang yang dibangkitkan oleh Allah kelak di hari kiamat itu apa? Dalam keadaan buta. Apa kata mereka? Ya Allah, bukankah kami dulu melihat ya Allah? Kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Kemudian apa? Apa artinya juga engkau hari ini melihat gitu? Dulu yang nyata bisa engkau lihat saja engkau abaikan. Gitu ya kira-kira ya. Hanya sekedar untuk memperkaya hasanah kita ini ya misalnya. Misal tentang makna dajjal itu yang bermata satu. Itu pun ada sebagian yang menyebut ya bukan makna sebenarnya itu. Karena kalau makna sebenarnya itu dajjal benar bermatanya satu, mungkin orang nggak akan tertipu katanya begitu. Padahal makna dajjal sendiri menipu ya. Menipu. Bisa jadi apa? Melihat segala sesuatu ini dengan sebelah mata. Apa? Dengan sebelah mata. Padahal Allah diberi kita dengan kelengkapan sedemikian rupa. Supaya melihat ini apa? Tidak dengan sebelah mata. Kalau lihat dengan sebelah mata berarti apa? Dengan mata satu gitu kira-kira. Ya, ini contoh. Jadi hikmah pelajaran bagi kita. Dajjal yang sedemikian rupa itu digambarkan oleh Rasulullah SAW begitu. Kenyataan banyak orang yang tertipu. Ini kenapa saya juga sering beberapa dalam kesempatan. Ini kaitannya dengan bagaimana hati kita. Kok bisa ya? Iya bisa saja. Kenapa? Karena alhamdulillah yang kita baca setiap saat kita sholat, segala puji bagi Allah, mestinya begitu. Itu kalau hati kita juga demikian. Namun kenyataannya kemudian apa? Masih ada ternyata yang kita gumuni, yang kita kagumi, yang kita takjub, bukan selain Allah. Sementara kalau kita tahu Dajjal itu sangat mengagumkan. Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Dajjal bisa membuat tanah yang kering kerontang menjadi hijau. Coba. Hah? Sementara kalau kita lihat ada seorang yang punya ya apalah, mungkin disebut wali ya, punya karomah, kemudian dia sedemikian rupa. Sampai dia mengatakan mati urip melu denen gitu kira-kira kan. Padahal apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tunduk patuh kita ini asram kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencampuri ini hati ini dengan apapun tidak. Murni. Ya, murni. Mukhlisina lahuddin. Ya. Memurnikan dalam beribadah, dalam beragama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang akan mendapatkan rasa aman itu diantaranya mereka yang apa? Yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Yang tidak mencampurkan imannya dengan mensekutukan Allah. Dengan sembahan-sembahan selain Allah. Namun murni ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian